ala nepos orang Meta nanya IG nepos siapa lagi tuh yang disuruh berperan sebagai orang Meta. Otaknya si dokter Bopeng itu dokter Bopeng itu nggak akan nyampe ya, karena dia otaknya itu dipakai cuman untuk bagaimana melakukan kriminal, meres orang dengan cara-cara nggak layak ya, dengan cara-cara pura-pura nge-endorse mereview padahal dia meres. Jadi aku nggak usah meladeni orang-orang yang katanya sekolah tapi otaknya nggak dipakai ya. Si dokter Bopeng itu, dokter Bopeng itu katanya Bopengnya sampai ke sini. Kalian mau percaya sama dokter yang muka dia aja Bopeng? Nggak usah jadi alasan gara-gara COVID. Semua orang pakai masker pada saat COVID, nggak Bopeng kayak dia. Jadi si Samira itu bukan dokter Topeng ya, dokter Bopeng. Bopeng dia guys. Aku dikasih tahu sama temanku, katanya itu si Samira itu Bopengnya sampai ke sini nih, bolong-bolongnya. Kalian masih percaya sama orang yang jualan skincare? Ya pantasnya ditarik sama Bepom ya. Karena jangankan mau beresin muka orang, masyarakat Indonesia, muka dia juga Bopeng ya. Bopeng ternyata dia. Alasan masker COVID, seluruh Indonesia sedunia aja pakai masker, nggak ada yang Bopeng kayak dia. Jorok dia, nggak pernah cuci muka, udah titik. Mau boxing sama Ayu, gimana mau boxing sama si Ayu? Yakin si Ayu mau boxing sama aku? Dia udah minta maaf sama aku, jadi nggak usah digoreng-goreng lagi sama sama pendukung bodoh ya. Aku nggak ngeladenin itu ya. Si Topeng ala-ala nelpon sama orang Meta ngurusin IG nepos, siapa lagi yang dia bayar untuk berperan sebagai orang Meta. Si Bopeng itu nggak bisa lagi ngedoxing aku dengan apapun, karena dia doxingan dia itu tidak akan merubah status tersangka dia ya. Besok Kamis ya guys, besok Kamis ada yang di BAP kawan kombur. Nepos itu negara, perlu orang smart. Apalagi yang harus aku klarifikasi pagi ini. Kemarin aku nggak sempet main IG karena kemarin aku full sibuk banget. Sampai jam berapa? Kita jam berapa selesai meeting dulu? Jam 10 malam. Aku baru jam 10 malam aku selesai meeting. Tapi si dokter Bopeng itu, si dokter bolong itu mukanya baru selesai di BAP katanya jam berapa semalam? Jam 11. Si langganan LP. Baci, nggak ada yang dicemarkan nama baiknya. Dia sudah tidak baik namanya, dia udah cemar namanya. Dia udah cemar, dia udah nista namanya. Nggak ada yang dicemarin nama baiknya. Jangan tolol ya. Nggak ada. Aku sekarang diam-diam lagi orang ketak-ketik di sini. Ajarin netizen tuh laporan nggak bermutu. Bagus Samer, bagus. Nggak ada yang dicemarkan nama baiknya. Seluruh Indonesia juga udah tahu namanya nggak baik, udah cemar, udah nista namanya, bukan lagi dicemarin, udah nista. Paham kan nista? Pengusaha kok kotor ucapannya, nggak apa-apa, perlu kotor sama orang-orang yang ucapannya kotor ya. Perlu balas hinaan orang-orang yang udah menghina. Kalau kita dicolek, injak, balik injak, nggak usah balik colek, keenakan kalau balik colek. Kasih tau Bu Irma saya on the way gitu, dia WA saya lagi live. Ya, namanya udah tercemar, bener tuh, gas ya. Jangan biarkan orang-orang ngebully seenaknya. Kalau kalian dibully, bully balik ya, nggak ada itu namanya. Biarin nanti juga diem sendiri, nggak ada itu. Sama orang sombong, sama orang sombong sama orang zolim itu sedekah, kata UAS. Bener, sombong sama orang zolim itu sedekah. Dia yang ngaku sendiri lon pas diajak sama, iya bener, dia sendiri yang ngaku lon. Gimana kita mau mencemarkan nama baik orang yang dia sendiri udah ngaku lon? Lawan, iya. Nenek pansos official.
Lihat tuh, Nenek Pansos official. Aku inget banget dulu Nenek Pansos itu benci banget sama aku. Sekarang dia jadi idola aku. Makasih. Iya. Nggak peduli mau dipotong-potong kayak mau dipenggal-penggal kayak rekordan saya nih penggal ya. Si Samira dokter Bopeng ya. Samira mukanya Bopeng. Nah, udah itu apa? Fakta. Jangan penggal, sana kasih tahu. Samira kata nedol, kata nepos, muka lu kenapa Bopeng? Kan lu dokter estetik. Gimana dia mau laku jadi dokter kalau muka dia sendiri amburadul? Mukanya amburadul, guys. Bopeng. Balas kalau ada orang ngebully kita, bully balik. Nggak ada urusan. Nepos, ini nepos dari mana nih? Nada underscore Colby. Nepos, kamu nepos nggak? Kamu smart nggak? Duta Pansos, ya. Duta Pansos, duta klarifikasi, apalagi? Sama Nenek Pansos hadir dulu Didi. Dia, iya bener. Si Putgu kenapa selalu kebanyakan makan pil anjing, kata para netizen. Si banyak bacot, si PJ banyak bacot. Sekarang dia udah aku lawan begini kicep, dia udah kayak Kirik. Kata Wak Kirik itu anjing kecil ya, anjing kecil, dia anjing kecil buat aku. Terus gitu. Jadi sekarang segiliran aku udah murka begini, bangkit aku, dia minta dukungan sama sampah-sampah. Katanya jagoan, katanya anak siapa. Banyak bacot kok PJ, kasih sama dia, jangan banyak bacot ya. Selamat pagi dari Nedol Yulina 20. Selamat pagi dari Nedol, dari Nepos, selamat pagi ya. Selamat tidak menyandang pemeras ya, selamat tidak menyandang kriminal di hidup ini. Kalian mau julukin aku apa aja bebas. Nah, puas kalian. Akun yang satu lagi udah balik. Nggak mau aku lebih betah tinggal di sini. Aku lebih suka menyapa di sini. PJ nggak usah ditanggepin, nggak ada faedah. Emang selama ini aku nggak tanggepin, tapi aku mau buktiin ke kalian kalau si PJ itu cuman banyak bacot. Giliran aku lawan begini dia minta tolong sama sampah. Emang cocok dia gabungnya sama sampah karena dia sampah, guys. Lawan lah. Sekarang selama ini aku tuh nggak mau ngelawan karena ngehargain bapaknya. Ngapain aku ngehargain bapaknya? Anak juga nggak ada punya otak, ya. Nggak punya otak anaknya, otaknya nggak lengkap waktu dikasih lahir ke dunia. Udah mah kurang lah, udah mah otaknya kurang, ditambah sering makan pil anjing, tambah hilang lah otak si PJ itu. Lawan lah, gila. Selama ini aku diem aja. PJ siapa? Anjing kecil. PJ itu anjing kecil ya. Kalau ada yang ngerasa PJ itu jadi anjing kecil, ya udah cocok, dia harus berasa ya. Memang kalau Kak Fitri sudah marah, hati-hati kalian. Iya, untuk bikin aku marah itu lama loh. Dicuil, aku diam aja. Dicuil, aku diam aja. Kayak orang ala boxing lah. Digini, diam aja. Digini. Begitu ada murka, udah aku. Tuh, sekarang gitu tuh. Jangan gitu. Dikira aku ini bangke apa nggak akan ngelawan. Jangan so oke, jangan so iye. Ya, bilang sama si PJ bangsat itu. Nggak usah so oke. Mendingan dia fokus ngurus warungnya itu ya. Zodiaknya ikan. Si dokter Bopeng itu pakai cadar karena nutupin kebopengannya. Dia malu, guys, dia malu. Seorang dokter bolak-balik di LP, seorang dokter bolak-balik di BAP. Dia begini, satu nutupin malunya, kedua nutupin bopengnya, udah gitu ya. Kalau orang secure itu nggak usah pakai cadar, nggak usah pakai kacamata keluar dari kantor polisi. Orang bercadar itu karena keimanannya. Kalau si Bopeng itu bercadar karena menutupi malunya ya. Hajar sekarang nggak ada, aku nggak hajar. Pagi-pagi aku udah nggak hajar orang nih biar nanti aku meeting. Membara. Ya, Mami Isa baik-baik aja, doain aja waktu cepat berlalu.
ada aku sih, nggak ada. Aku nggak perlu bersekutu. Komal cuman mau ngebahas si PJ sampah itu ya, nggak ada. Kalau dia komal sengaja banget mau ngebahas aku. Nggak bisa numbangin, nggak bisa ngelawan pakai bacot gedenya itu, ngelawan aku sendiri. Selama ini berapa bulan, hampir setahun, bacot melulu. Giliran aku baru sekali lawan, minta tolong sama sampah. Nggak minta tolong sama bapak lu lagi. Pikir aku diam aja. Sekarang aku nggak ada aku diam di doxing orang. Aku injak sekarang. Kalian suka nggak suka, aku kasih tahu. Karena kejahatan setelah pembun-bunan itu adalah bullying ya, adalah bullying. Kejahatan kedua itu, jadi aku bully dia balik. Si PJ berhenti makan pil anjing gitu, bilang sama dia. Fokus sama keluarga dan fokus ngurusin warung. Gimana hidupnya itu di negara orang, nggak jadi gembel ya. Nggak usah ngurusin aku, yang hidup aku udah stabil. So elit lu, emang gue elit? Lu nggak lihat gue elit? Lu nggak lihat kalau gue elit? Buta lu nggak lihat gue elit? Emang gue elit? Masalah buat lu kalau gue ngaku diri gue elit. Gue elit. Kalau gue nggak elit, gue nggak bisa maki lu sekarang, nggak bisa maki si PJ itu, banyak bacot ya. Markus, segitiga bermuda no Markus ya. Kalau gue Markus, kelar. Kalau gue Markus, gue ngasih kesempatan untuk segitiga bermuda itu jadi Markus di kasusnya si tersangka terpenjara ini. Kan katanya dekat, segitiga bermuda itu dekat. Yang satu kebal hukum, yang satu ikut-ikut kampanye ke sana sini, banyak teman-temannya pejabat. Mana? Kalau ada permarkusan di sini tuh pasti yang melakukan itu mereka, karena mereka yang merasa terzolimi, merasa apa namanya itu, dikriminalisasi. Bodoh kalian ini. Jadi kalian ini secara tidak langsung membesarkan nama aku, mengecilkan nama segitiga bermuda itu. Kasihan dia kan pengen, akulah terkaya di Indonesia ini, akulah paling keren di Indonesia ini, akulah segala di Indonesia ini. Pret. Bener, dari Markus itu segitiga kalaupun ada, mereka yang harus melakukan. Katanya uangnya banyak, ya enggak? Kenapa kalah sama si pelangak pelongo yang bukan siapa-siapa, yang enggak ada link-linknya yang seperti diperlihatkan sama si tiga bermuda Nikita Mirjani, bisa
Di mana martabat harga diri segitiga bermuda ini? Kok kalah sama si pelongo-pelongo kata si Nikita Mirzani? Gue hanya meneruskan. Supirnya nggak pusing dengerin. Rul, lu pusing? Coba tanya sendiri. Rul, kamu pusing nggak? Diketawain sama dia. Dia senang sekarang bosnya ngelawan. Sekarang bertaring, bosnya dikeluarin. Selama ini dia diam aja. Apa tuh yang bunyi? Apa Rul? Oh, lihat. Apa tanggapan kamu tentang Miss Gosip pindah kubu? Biarin aja, ya nggak apa-apa. Aku mah udah ngomong sama Miss Gosip, Miss, berbeda pendapat itu hal yang biasa. Kalau selama ini dia berpikiran bahwa Reza itu yang benar, tiba-tiba dia berpikir bahwa si terdakwa itu yang benar, nggak masalah. Udah, orang berbeda pendapat itu hal yang biasa, nggak usah digede-gedein netizen, nggak usah bertanya lagi, nggak penting juga aku jawab ya. Perpindahan kubu atau apa, pembelotan atau apa, perpindahan pembelaan dukungan itu tidak bisa membebaskan si terdakwa dari tahanan. Ya, Indonesia sekalipun membela si terdakwa ini tidak akan menghapuskan masalah dia hari ini. Apalagi cuma Miss Gosip doang pindah keyakinan. Udah biarin aja ya. Biarin aja, aku nggak ada masalah sama dia. Ada masalah, biarin aja. Semoga dengan sekarang dia berpindah kubu ini, kalau secara viral kan dia pasti viral nih, nggak apa-apa. Semoga followernya bertambah, nanti dia jualannya itu bertambah, untungnya, cuannya, nggak apa-apa. Biasa itu, biasa orang berpindah-pindah ke dukungan itu biasa. Mau semua kalian ini yang tadinya ngedukung si Reza Gladys, si pelapor, pindah tuh ke kubunya terdakwa, nggak akan juga merubah apapun. Nggak akan, tetap dia ditahanan, tetap dia menyelesaikan persidangannya sampai akhir nanti. Apapun hasilnya nanti, kita semua harus terima. Entah itu memberatkan, entah itu meringankan, kita harus terima. Karena itu putusan dari negara. Nggak usah pusing, mau Miss Gosip mau pindah kemana pun, biarin aja. Kalau aku jadi Miss Gosip pun begitu. Yang populer, karena apa kata dia? Persidangan ini akan segera berakhir, kata dia ya. Persidangan ini akan segera berakhir. Ya sudah, kalau aku jadi dia, Miss Gosip itu pinter. Aku pindah kubu karena apa? Dia cari follower dan cari dukungan. Setelah sidang ini berakhir, si terdakwa divonis atau apapun nanti, taruhlah divonis, minimal dia sudah apa? Sudah banyak dukungan. Si terdakwa mah dilupain kalau udah terbui. Nggak ada tuh orang-orang yang mencari pansus, buka keranjang kuning ini itu. Semua yang ngedukung terdakwa itu punya apa? Kepentingannya apa? Cuan. Pada buka keranjang kuning, yang satu kepengen dijadiin lawyernya. Nggak ada yang tulus ngebela si terdakwa, itu nggak ada yang tulus. Makanya aku suka, katanya ada si Lintang ngomong nggak ada itu A1. Bener, itu Lintang udah bener, nggak ada A1. Karena apa? Posisi kakaknya itu terancam kalau didukung sama sampah-sampah begitu. Sedangkan Bang Fahmi aja lawyernya nggak pernah onar mengeluarkan statement yang nggak bener. Nah, aku udah nyampe nih, bentar lagi selesai ya ngoceh-ngocehnya. Tuh, aku jualan dulu ya. Pagi. Tuh, aku udah kerja, jualan dulu, jualan rumah. Sama kayak Bu Fit dulu menolong Niki nggak tulus. Nggak ada, gue jualan keranjang kuning ya, berkoar melulu sih kayak Nepos. Emang kenapa lu seneng lihat Nepos berkoar? Pelan-pelan Kak, dicerna dulu baik-baik omongannya. Masih pagi, masih keluh. Nggak perlu ada yang dicerna. Kalau dicerna itu berarti direkayasa. Kok itu mereka belum gabung meeting? Tolong nanti kopi saya sama makanan buat. Tuh udah, aku mau liatin dulu kalian.
pemandangan nggak bisa dibalik. Nanti gabung lagi ya, aku kerja dulu tuh, udah ditunggu orang meeting tuh ya. Di rumah pemandangannya golf, di sini pemandangannya danau. Nikmat mana ya lagi yang aku dustakan.